Sobat ternak sekalian, hari ini hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 kami berada di peternakan sapi milik Pak Samsul di Tuban, Jawa Timur. Ini dalam rangka kita memonitor kegiatan vaksinasi PMK di wilayah Jawa Timur. Jadi kami dari kabupaten ke kabupaten, dan hari ini kami berada di Kabupaten Tuban setelah tadi rapat koordinasi dengan Pak Sekda, kemudian Pak Asisten, lalu Kepala Dinas dan seluruh petugas kesehatan hewan yang medik, paramedik. Dan sekarang kita ingin berbincang-bincang nih dengan Bapak Samsul, peternak di salah satu peternak lah di Kabupaten Tuban ini. Monggo Pak, bisa diperkenalkan diri dulu Pak. Ya, nama saya Samsul Hadi, kelahiran 59, diri ternak tahun 2005. Oh, mulai 2005 Pak, sapi ini. Mulai dari berapa banyak Pak? Dari 1 ekor. Dari 1 ekor 2005. Dalam waktu 20 tahun kemudian, sekarang berapa Pak? 174 teman-teman sekalian. Nah ini salah satu Pak, ini mungkin bisa berbagi Pak cerita suksesnya, bagaimana mengelola peternakan sapi yang orang bilang nggak menguntungkan, tapi nyatanya Pak Samsul dari 1 ekor 20 tahun kemudian sudah 170 ekor. Enggak Pak, berbagi sama teman-teman peternak Pak. Ini beli satu, nanti dikembangkan. Tapi ini jantan semua saya lihat Pak. Semua. Oh, jadi penggemukan. Oh, penggemukan sapi. Setelah 2 sampai 3 bulan jual sapi depan, sapi 2 jadi 3. Oh, terus dari 3 jadi 6. Jadi Terus biasanya, begitu. Iya, sapi 3 biasanya tambah 1. Iya. Sebetulnya Bapak bisa nambah ini bisa di 300 ya. Cuman kandangnya nggak muat gitu maksudnya. Di kandang modalnya kembang terus, kan tanahnya mahal. Oh iya, lahannya mahal ya. Apa sih suka dukanya Pak kalau kan Bapak penggemukan saat beli, apa ada tipsnya membeli gitu Pak, supaya teman-teman yang mau beranjak beternak tahu lah caranya, gimana sih caranya Ya, beli. kalau saya itu sebetulnya yang paling mudah, nggak seperti peternak lain yang milih sapi itu banyak. Jadi ada orang melayani saya setiap minggu 2 kali gitu. Oh, datang membawa langsung di sini. Semua sapi bisa masuk satu ekor. Bapak belinya timbang atau Beli timbang. ukuran timbang? Di sini ada tersedia timbangan. Oh, nah ini salah satu kunci nih teman-teman sekalian. Kalau mau melakukan usaha penggemukan sapi, upayakan belinya timbang. Karena timbang kan nggak bisa diajak nego. Tapi kalau mata kan bisa ya Pak ya. Selip mata gitu, lihatnya kelihatan besar tapi ternyata kecil. Ini salah satu nih. Kalau teman-teman berusaha seperti Pak Samsul, datang ke sini timbang, nanti per kilonya berapa sekarang Pak? Kilo rata-rata ya 49. Belinya 48. Belinya 48, jualnya Jualnya 49. 49. Per hari bisa tumbuh 1,2 sampai 1,5. 12 sampai 15. Luar biasa ini ADG-nya. Yang perlu kita tanya itu apa sih formula pakannya sehingga bisa beratnya itu sampai 1,5. Cari sisa-sisa pabrikan yang bisa reject. Contohnya Pak, contohnya kayak BKK. apa tuh BKK Pak? BKK itu benih. Oh, bungkil keledai. Itu biasanya Bapak ngambil di mana Pak? Ambilnya di ikan lah, di pabrik itu kadang Tahu, pabrik tahu enggak. apa? BKK itu kan dari jadi rejectnya dari pabrik makan. Oh, dari pakan ternak yang tidak masuk spek mereka, Bapak ambil. Oke. Itu harganya bisa separuh. Iya. Ada apa? BDS, BDS ya, ada lagi dan jagung. ya dari apa? Sawit. Oh, bungkil sawit. Sawit. Di Bapak pergi nyari sendiri atau orangnya datang bawa Pak? Saya cari yang murah. Oh, bungkil sawit itu. Oh, iya. Ada Kopra. beli kopra. Ya. Terus ada yang seperti ini.
Pak? Yang MBM kayak gitu? MBM nggak pakai Nggak. sana itu larangan. Ya kan nggak boleh. Jadi itu yang harus teman-teman ingat, MBM itu dibuat dari daging umumnya sapi. Jadi supaya dia tidak kanibal, jangan sampai dikasih ke sapi. Gitu. Jadi sapi makan sapi, itulah yang biasa disebut sapi gila. Nah, jangan sampai kita ikut gila nanti. Iya Pak ya? Iya. Ya. Terus kartu-kartu itu cari yang kecil-kecil. Kalian banyak ada lelangan. Sering juga Bapak dapat. Tapi bagus ya hasilnya walaupun bahannya reject-reject. Saya lihat lab itu nggak ada perubahan. Oh, setelah Bapak masukkan di lab, kandungannya masih bagus. Kandungan itu lebih bagus daripada yang ori. Oh. Tahu karena dia itu warna itu sudah naik, itu tidak tahu. Makanya Iya, di iya. kakak itu yang ori itu kan 46. Kalau reject itu bisa 50. Oh gitu. Oh, bagus ya. Warna yang enggak Iya. masuk. Nah, ini tips cari pakan juga nih teman-teman sekalian. Sumber pakannya itu harus dicari, diteliti. Jangan lupa juga diuji supaya jangan sampai berdasarkan omongan orang, oh ini kandungan proteinnya tinggi, kandungan energinya tinggi, padahal kalau masuk lab lewat gitu ya. Jadi semua dilihat. Kalau dari datang itu lihat nanti berikutnya kan sama. Ya, karena dari tempat yang sama ya, umumnya kan kandungannya juga sama. Terus ada lagi seperti apa? Kulit telo. Oh, kulit ketela. Kulit tela itu kan masih banyak ini kalau yang kulit telo apa pasti sekian. Terus kalau rumput-rumput, Rumput itu cuma nggak seberapa. Sapi 120, 170 itu cuma 2 tosa. dua tosa. Tosa kan yang kecil itu ya. Oh, berarti dia harus lebih banyak makannya tadi ya, dari campuran tadi menghemat bekerja. Ya. Makanya kandungan karena proteinnya tinggi, energinya juga bagus, itu yang membuat menggertak peningkatan berat badannya bisa 1,5 per hari. Rata-rata di sini berapa lama Pak? 2 bulan sampai 3 bulan panen. Kalau laku, kan kadang-kadang kan 2 bulan sampai 3 bulan sudah dikeluarkan. kadang kapan sepi ya bisa mundur. Tapi biasanya nggak pernah. Tapi kan karena mundur kan tiap hari tetap kasih makan, berat badannya jalan, jual juga timbangan kan Pak? Cuma ada perbedaan. Ya. Jalan itu kalau makin tua itu timbangan nggak. Melandai, betul Pak. Jadi kalau sudah tua pasti pertumbuhan berat badannya atau ADG hariannya pasti akan melandai, menurun gitu. Kalau yang bagus itu ya 2 bulan itu. 2 sampai 3. 2 sampai 3 bulan setelah dibeli jual gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan PMK nih Pak. Kan sekarang lagi banyak nih kejadian, ada pasar-pasar udah ditutup juga beberapa di Jawa Timur ini. Ini Bapak, saya dengar nih Bapak katanya vaksinasi mandiri nih. Ya terakhir ini Gimana ceritanya Pak? mandiri karena nunggu vaksin dari pemerintah kan. Ya. Jadi sekarang saya beli sendiri untuk menanggulangi segera mungkin. Iya. Kalau nunggu dari pemerintah kadang-kadang telat. Nah ini biar kita jelasin juga nih ke Pak Samsul nih. Jadi memang di pemerintah Pak dari tahun 2022 sampai 2024 vaksin kita ada. Nah di 2025 vaksin ini dari pemerintah itu terbatas, sangat terbatas. Maka kita terima kasih Bapak sudah melakukan vaksinasi mandiri. Nah ini arahan Pak Wamen juga sudah jalan, arahan Pak Menteri. Bagaimana yang besar-besar seperti Bapak, ya jangan pakai vaksin pemerintah Pak. Bapak vaksin sendiri, nah yang vaksin bantuan pemerintah buat yang kecil-kecil, yang beternaknya 1-2 ekor gitu Pak. Supaya kita saling mengisi kekosongan yang dibantuan pemerintah, nah diisilah oleh para peternak atau pelaku lah seperti Bapak. Ya, kita Sebetulnya ya saya senang beli sendiri ya. ya Cepat, waktunya Betul. cepat. waktunya bisa tepat dan cepat kan karena Bapak yang mengendalikan. Ya. Jadi dulu kan memang nggak ada, ya saya terpaksa ikut dari Dan memang waktu itu bantuan pemerintah full Pak, jadi semua bisa kita cover. Nah sekarang ini memang vaksinnya terbatas yang dari anggaran pemerintah. Oleh karenanya kita sangat mengimbau, menganjurkan bagi sobat ternak sekalian
ayo seperti mengikuti nih langkah yang ditempuh oleh Pak Samsul. Beliau beli sendiri vaksinnya, lalu disuntikan oleh teman-teman petugas kesehatan hewan di Tuban ini. Nah, ada kemarin nggak ada masalah kan Pak setelah vaksin mandiri? Ya, setelah terakhir nggak ada. Ada kemudahan atau sulit nggak mendapatkan vaksinnya? Sekarang udah. Udah. Udah berapa bulan udah. Nah itu teman-teman sekalian. Vaksin produksi dalam negeri yang diproduksi oleh pemerintah ada di Puskesmas Surabaya. Bukan dalam negeri. Dalam negeri, produksi dalam negeri. Yang kemarin Bapak pakai punya apa? SAS. oh SAS, itu impor berarti. Ya impor. Di dalam negeri belum tahu. Di dalam negeri ada Pak yang di Puskesmas Surabaya, Jalan Ahmad Yani itu punya pemerintah. Itu harganya 17.000 per dosis, per ekor, per sekali suntik ekor. Karena ada sediaannya 25 untuk 25 ekor. Jadi kalau Bapak punya sekian ya tinggal dikalikan hanya segitu. Nah ini pada teman-teman sekalian yang punya ternak, ayo sekarang segera. Jangan nunggu kalau sudah kena baru mikir vaksin. Ya salah, keliru. Justru mumpung lagi sehat, vaksin supaya penyakitnya tidak datang. Kalau nanti saat udah luka, udah sakit, malah biaya pengobatannya lebih mahal daripada vaksinnya. Betul nggak Pak? Kalau ngobati kan bisa 2 kali 3 kali dokternya datang. Tapi kalau vaksin cukup sekali aja. Nanti 6 bulan, tadi harus diulang loh Pak, 6 bulan lagi. 2 kali. Ya, nah, tiap 6 bulan sih prinsipnya Pak. Tapi panen ini kan 3 bulan. Oh ya pas Bapak udah panen, ya sekali bisa, kalau di sana belum ya 2 minggu. 2 minggu kemudian karena hewan baru, nah ini tips nih ya melakukan vaksin nih sobat ternak sekalian. Karena kita tidak tahu riwayat sapi yang dibeli, jadi begitu datang langsung vaksin, 2 minggu kemudian vaksin lagi. Nah kalau sapi pengemukan kan 4 bulan kan sudah dijual, sudah aman. Nah itu untuk menjamin bahwa ternaknya aman dari PMK. Jadi jangan lupa nih vaksin. Ada lagi Pak yang ingin diceritain ke teman-teman? Ya, masalah ini Pak, bibit Ya. itu karena Pak dari sana nih belum ada pengadaan vaksin. Ya. Nah, itu paling berbahaya. Saya masuk langsung kena. Ya. Itu apa pemerintah bisa apa bantu di peternak kecil Ya. itu divaksin dulu biar nanti kalau masuk ke kandang itu tidak menyebar lagi. Oke. Jadi kalau untuk peternak-peternak kecil Pak, vaksinnya sudah tersedia. Jadi insya Allah tadi kata di Tuban ini mulai besok dan seterusnya akan melakukan vaksinasi dari bantuan pemerintah. Dan yang kecil-kecil ya, kalau yang besar-besar ayo sendiri. Mesan vaksin sudah ada, mau vaksin produksi dalam negeri ada, impor juga ada. Tinggal teman-teman atau sobat ternak sekalian mau milih yang mana, tinggal itu saja. Segera sebelum semuanya berjalan seperti tahun 2022-2023 yang menyebar banyak, kita rugi banyak, ternak ada yang mati, kan kerugian buat negara juga. Nah, pesan Bapak nih buat para peternak Pak terkait dengan PMK. Ya, para peternak ya, segera vaksin dan kebersihan atau semprotan itu harus dilaksanakan karena sekarang PMK lagi gila ya, banyak kemudian jangan sampai terlambat, nanti bisa kena semua. Yang kena bukan dia sendiri, semua bisa kena impactnya. Ya. Jadi itulah PMK, karena kecepatan menyebarnya bisa 50 km, jadi lebih cepat nyebarnya daripada ngobatinya. Makanya harus dicegah dengan vaksinasi, jangan mengandalkan nanti kalau sakit diobati. Padahal kalau diobati ada yang bisa sembuh, ya ada juga yang tidak sembuh, kan ruginya banyak. Nah maka sekarang kita menghimbau, ayo kita sama-sama serentak vaksin, baik bisa mengakses beli sendiri, tapi nyuntikannya tolong minta bantuan kepada petugas, biar tidak salah. Nanti bisa bengkak, bisa macam-macam efeknya dari pelaksanaan vaksinasi ini. Nah sekali lagi teman-teman sekalian, kami terima kasih sekali Pak Samsul sudah menginisiasi vaksinasi mandiri di Tuban ini. Harapannya adalah Bapak Ibu atau sobat ternak di Tuban, ayo semua bergegas untuk vaksin, upayakan vaksin mandiri. Ya bagi yang kecil-kecil yang tidak mampu,
nanti ada vaksin bantuan dari pemerintah. Tapi prinsipnya seperti kata Pak Samsul tadi, harus cepat dan apa Pak tadi? Cepat dan tepat. Harus cepat dan tepat. Jangan lambat, walaupun tepat lambat ya udah keburu kena. Nah, ini supaya tidak menyebar kemana-mana dan sobat ternak sekalian tetap terjaga kesehatannya sehingga nilai jualnya bagus. Apalagi nanti yang sekarang pelihara rata-rata nanti untuk kurban ya, karena udah 4-5 bulan. Kita berharap di Idul Kurban nanti semua ternak sehat dan bisa bergerak kemana saja permintaan ada. Nah, Tuban adalah salah satu daerah dengan populasi sapi potong juga tinggi ya, mungkin nomor 2 se-Jawa Timur. Nah, ini mari kita galakan vaksinasi. Tidak ada cara yang lain selain vaksinasi. Tentu ada tambahan seperti tadi disemprot setiap hari gitu. Apalagi kalau ada yang masuk ternaknya baru, tolong diisolasikan, disendirikan dulu, dipantau perkembangannya. Kalau dia udah sehat baru gabung dengan yang lain. Supaya tadi tidak disampaikan Pak Samsul, tidak menulari teman yang sudah sehat yang ada di dalam kandang. Saya kira itu. Sekali lagi, ayo kita semangat, kita vaksin ternak-ternak kita, sapi-sapi kita supaya menjadi sehat. Harganya juga berlipat. Terima kasih semuanya.